Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kami semua, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengolah data 2 ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Terima kasih juga untuk Bapak Amrul Hinung Prihamayu, SSI MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah pengolah data, yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu mengenai Microsoft Excel kepada kami semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anida Arawida Nareswara. Saya dari kelas 3D Administrasi Bisnis dengan nomor pokok mahasiswa 203101070. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai what if analysis, yaitu goal seek dan data tabel. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan data nilai UAS yang akan kita cari sesuai dengan soal yang diberikan oleh Bapak Amrul. Nah, soalnya berbunyi, Narendra memiliki nilai UAS sementara seperti tabel di bawah ini. Seperti tabel ini, jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, berapakah nilai UAS IPA yang harus dia dapatkan? Nah, di sini kita harus mencari nilai UAS IPA dan juga nilai UAS matematika terlebih dahulu. Nah, cara yang pertama adalah caranya kita mencari nilai UAS matematika terlebih dahulu. Cara mencari nilai UAS matematika itu sendiri adalah dari melihat 2 digit terakhir nomor NPM kita. Nah, yang bagi mahasiswa yang 2 digit NPM-nya kurang dari 50, maka nilai UAS matematikanya adalah 50 ditambah 2 digit terakhir NPM-nya. Bagi mahasiswa yang 2 digit NPM-nya lebih dari 50, maka nilai UAS matematika adalah 2 digit terakhir NPM-nya tersebut. Contohnya adalah yang pertama, NPM 183, 101, 102, maka 2 digit terakhirnya adalah 02, kurang dari 50, maka harus ditambah dengan 50. 50 ditambah dengan 2 digit terakhir, yaitu 0,2, sama dengan 52. Lalu yang kedua, NPM 183, 101, 172, maka nilainya adalah 2 digit terakhir NPM-nya, yaitu 72. Nah, langsung saja kita isi nilai UAS matematika. Nah, nomor NPM yang saya miliki adalah 203101070. Maka kita mengisi data ini dengan 70, sesuai dengan 2 digit terakhir nomor NPM saya. Lalu, setelah ini kita mencari rata-rata terlebih dahulu. Caranya adalah dengan sama dengan, lalu average. Setelah itu kita blok nilai-nilai yang ada seperti ini, lalu kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Maka akan muncul rata-rata nilai UAS sementara yang kita dapatkan adalah 88. Namun, pada soal sudah ditentukan bahwa nilai Narendra rata-rata nilai akhirnya harus sebesar 85. Maka caranya adalah dengan kita mencari tabel data seperti ini, lalu kita klik what if analysis, lalu kita pilih yang goal seek. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Setelah ini kita cek set cell-nya, yaitu B7, betul rata-rata nilai UAS. Setelah itu to value-nya kita isikan dengan rata-rata nilai yang kita inginkan. Nah, jadi kita isi dengan 85 sesuai dengan yang ada pada soal. Lalu pada by changing cell-nya kita isi pada nilai yang kita cari, yaitu nilai UAS IPA. Kita klik, lalu kita klik enter. Jika sudah seperti ini, datanya sudah betul, sudah dipastikan lagi, kita klik OK. Kita tunggu, nah maka sudah selesai dan sudah ketemu nilai UAS IPA Narendra adalah 73. Nah, di sini data yang saya miliki sudah normal, sudah sesuai, karena ada mungkin dari mahasiswa lain dari 2 digit NPM-nya itu nilai UAS IPA yang didapatkan lebih dari 100. Karena nilai yang lebih dari 100 itu tidak memungkinkan, karena tidak mungkin ada nilai lebih dari 100, maka datanya bisa diganti secara manual.
Nah, setelah ini langsung saja kita menuju ke soal nomor 2. Nah, di sini saya juga sudah mempersiapkan data sesuai dengan petunjuk yang ada pada soal nomor 2. Soalnya, Nirina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan pembayaran kredit dan besaran bunga. Data yang diketahui adalah lama kredit yakni 2 tahun, bunga kredit selama 2 tahun adalah 5%, pada besar bunga 5%, harga laptopnya adalah sesuai 2 digit terakhir NPM sama seperti sebelumnya. Bila 2 digit NPM-nya kurang dari 10, maka harga laptopnya adalah 10 ditambah 2 digit terakhir NPM. Bila 2 digit NPM-nya lebih dari 10, maka harga laptopnya 2 digit tersebut. Nah, di sini terdapat contohnya NPM 183, 101, 102, maka harga laptopnya 10 ditambah 2 digit terakhir yakni 02, yaitu hasilnya 12 juta. Dan NPM 183, 101, 172, maka harga laptopnya adalah 72 juta sesuai dengan 2 digit terakhir NPM. Nah, lalu langsung saja kita isi harga laptop yang kita miliki adalah sesuai dengan NPM kita, yaitu 203, 101, 070, itu NPM saya, sehingga saya isikan dengan 70 juta. Nah, sudah terisi 70 juta, lalu setelah ini kita harus mencari PMT atau angsuran. Caranya adalah sama dengan, lalu PMT. Setelah ini kita pilih besar bunga, lalu titik koma. Nah, di sini saya menggunakan titik koma dikarenakan laptop saya atau Excel saya ini menggunakan titik koma. Namun jika Excel kalian berbeda, kalian bisa menggunakan koma. Nah, setelah itu kita isikan lama kredit, titik koma, setelah itu min, lalu harga laptop. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sudah muncul PMT atau angsuran sebesar 30.646.341. Setelah itu kita mencari total angsuran. Caranya adalah dengan sama dengan, lalu PMT atau angsuran dikalikan dengan lama kredit. Setelah itu kita klik enter. Lalu setelah itu kita mencari bunga yang dibayarkan. Caranya adalah dengan sama dengan total angsuran dikurangi dengan harga laptop. Nah, maka bunga yang harus kita bayarkan adalah senilai 5.292.683. Nah, setelah data ini selesai, kita langsung saja menuju ke data besar bunga. Nah, di sini data ini digunakan untuk mengetahui berapa nominal yang harus kita bayarkan sesuai dengan besar bunga yang kita dapatkan. Nah, pada besar bunga ini kita menggunakan tabel acuan yakni pada PMT atau angsuran, yaitu B5. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah ini cara mencari datanya adalah dengan kita blok seluruh datanya, lalu kita menuju ke data. Setelah itu what if analysis. Pada kali ini kita menggunakan data tabel. Nah, di sini terdapat row input cell dan column input cell. Row input itu untuk baris dan column input cell itu untuk kolom, sehingga kita menggunakan yang kolom. Nah, pada data tabel ini kita harus menggunakan data acuan, yaitu besar bunga. Setelah itu kita klik enter. Jika sudah, kita klik OK, maka akan keluar. Nah, di sini kita juga harus melihat, kita bisa mencocokkan apakah data yang sudah kita kerjakan ini sesuai atau tidak dengan data yang barusan kita kerjakan. Nah, di sini kita memiliki besar bunga 5% dan kita cek sesuai dengan PMT atau angsuran, yaitu 37.646.341. Agar lebih jelas, kita berikan warna saja pada tabelnya seperti ini. Nah, langsung saja kita menuju ke data selanjutnya. Di sini saya memiliki
data di sini adalah tahun, 0,5 yaitu setengah tahun, 1 tahun, 1,5 tahun, dan seterusnya. Di sini saya juga memiliki persen, data persen. Nah, di sini kita menggunakan tabel acuan sama seperti tadi, yaitu PMT atau angsuran, yaitu B5. Lalu kita klik enter. Lalu untuk mencari data-data pada tabel yang masih kosong ini, caranya adalah kita blok seluruh data seperti ini. Lalu kita menuju ke menu data, what if analysis, lalu kita pilih yang data tabel. Nah, di sini pada besaran persennya, besar bunganya, kita menggunakan row input cell karena merupakan baris, dan pada tahunnya atau bisa untuk mencari lama kredit kita menggunakan kolom input cell. Langsung saja pada row input cell kita pilih tabel yang besar bunga sebagai acuan, lalu kita klik. Lalu pada kolom input cell kita pilih lama kredit, yaitu 2 tahun, lalu kita klik enter. Jika sudah selesai maka kita klik OK. Nah, maka akan muncul data-data sesuai dengan yang kita inputkan sebelumnya. Nah, di sini kita juga dapat melihat apakah yang sudah kita kerjakan tadi itu benar atau tidak. Caranya adalah dengan kita lihat lama kredit kita adalah 2 tahun, sedangkan besar bunga kita adalah 5%. Dan kita cari data yang 2 tahun dan 5%. Nah, ini dia. Datanya adalah 37646,341. Nah, sesuai dengan data yang kita miliki, maka data yang sudah kita kerjakan benar. Kita berikan seperti ini agar lebih jelas. Nah, kurang lebih seperti itu tadi adalah cara untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini. Sekian dari saya, bila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.